Baik, kita mulai membuka perjalanan hari ini dan perkuliahan hari ini ya. Saya mau mengingatkan, pertama-tama yang harus saya ingatkan adalah tanggal 24 Desember 24 September ya, sesuai dengan aturan main yang sudah kita sepakati, itu ada pengumpulan dari tugas kecil ya. Sudah semua tahu ya itu ya. Saya hanya mengingatkan saja seperti bisa dilihat di dalam LMS, tugas ini ya, mohon diperhatikan ini. Tugas kecil 1, menulis paper untuk sebuah tanggapan ilmiah terhadap tuduhan dari Lynn White yang mengatakan bahwa kitab Kejadian merupakan biang keladi terjadinya kerusakan lingkungan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju terhadap pandangan Lynn White tersebut? Lalu berikanlah uraiannya. Ya. Ini artikel Lynn White sudah kita sampaikan, sudah dibaca ya, sudah dipelajari juga ya. Lalu tolong ditanggapi tuduhan itu. Lalu bagaimana itu mau dibuat? Panjang paper antara 1 maksimal 2 halaman ya, dengan 1,5 spasi, jadi tidak terlalu panjang. Ya. Mohon diberi judul seperti yang saya lihat ini, yang seperti bisa dilihat itu caranya bagaimana ya. Nomor induk mahasiswa, lalu ada underscore, tugas kecil 01, supaya bisa jelas itu. Nanti saya tidak usah lagi terlalu sulit mencarinya. Ya. Mohon paper ditulis dalam bentuk doc atau RTF, ya. Jangan PDF, jangan PDF. Ya. Mohon dikumpulkan paling lambat tanggal 24 September 2020 jam 22.00. Ya, ini adalah angsuran pertama dari perkuliahan kalian ya untuk memberikan kepada saya unsur-unsur atau komponen-komponen yang nanti akan dijadikan bahan penyusun nilai akhir. Ya, ini. Silahkan dikumpulkan di LMS langsung karena di sana sudah tersedia ya slotnya. Nah, itu saya kira jelas ya, tidak ada. Kalau nanti seandainya ada pertanyaan mengenai hal ini, selalu bisa bertanya kepada saya, tidak ada masalah. Ya. Nah, baik, pada perkuliahan kali ini, ya, kita atau saya sudah mempersiapkan 2 subsidi. Ya. Yang pertama adalah sebuah teks yang judulnya Lingkaran Abraham. Ya, kita mau mencoba untuk sekarang memasuki kitab Kejadian bagian kedua, ya, artinya Kejadian 12 sampai dengan 50, di mana di situ sebetulnya adalah bagian yang namanya kisah para bapak bangsa. Ada 3, ya, biasa disebut itu Abraham, Ishak dan Yakub, plus nanti Yusuf sebetulnya, tapi tidak pernah tergolong sebagai bapak bangsa, ya, tetapi anak dari Yakub yang punya cerita sendiri di Mesir. Ya. Kita tidak bisa memberikan uraian panjang lebar tentang para bapak bangsa itu. Ya. Oleh karena itu, saya sengaja mengambil satu saja yang cukup terkenal, yaitu Abraham. Ya. Saya memberikan beberapa catatan, fakta-fakta tentang Abraham di situ, di dalam teks. Ya. Termasuk juga beberapa model tafsir. Termasuk juga beberapa model tafsir, saya menafsirkan Kejadian pasal 12, kemudian ada 2 ya, 12 1 sampai 9, 12 10 sampai 20, kemudian ada pasal Kejadian pasal 15, pasal 16 dan pasal 22 yang cukup lengkap. Saya mengambil dari berbagai macam variasi seperti itu. Ya. Nah, selain itu, saya juga sudah sampaikan untuk teman-teman semua video tayangan saya. Ya. Saya buat sederhana saja, lama-lama saya tidak bisa merancang video begitu indah, lalu waktunya tidak ada itu kesempatannya. Lalu ya seadanya seperti itu, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah, di dalam video itu saya hanya mau menggarisbawahi beberapa hal yang kira-kiranya perlu ditegaskan dari atau melalui teks yang sudah saya bagikan. Ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa, ya, sebelum kita berdiskusi,
mendiskusikan satu dua hal yang nanti mungkin bisa muncul dalam pembicaraan kita pagi hari ini, saya persilahkan kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam, memperjelas, mengklarifikasi persoalan yang sudah saya sampaikan tetapi mungkin tidak terlalu jelas seperti itu. Ya. Maka saya persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan ya, tidak usah ragu-ragu, dan dari situ nanti kita bisa mencoba untuk memperdalam persoalannya. Ya, silahkan, Frater. Siapa itu, Frater Purba kah? Si April kah? Baik. Wah, sudah mantap sekali ini. Silakan. Halo Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Menarik apa yang Romo sampaikan dalam video yang lalu, dan saya ingin bertanya, di dalam Kejadian 12, 1-3, Romo mengatakan bahwa itu adalah kunci perjanjian lama, bahkan menjadi lanjutan dari karya keselamatan Yesus dalam perjanjian baru. Yang mau saya tanyakan, mengapa itu bisa dikatakan sebagai kunci dalam membaca perjanjian lama? Lalu yang kedua, Abraham sering mendengar suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu seperti apa, Rom? Karena pernah saya melihat videonya, suara Tuhan itu diandaikan dalam diri seorang malaikat seperti itu. Jadi suara Tuhan itu seperti apa? Demikian, terima kasih. Baik. Baik, saya mau bertitik tolak dari pertanyaan kedua dulu. Ya, pertanyaan kedua. Ya. Mendengar suara Tuhan itu bentuknya seperti apa? Ya. Di sini kita harus bedakan, ya, harus sadari pembedaan seperti ini. Di dalam teks, misalkan saja, ya, di dalam teks kitab suci, misalkan saja, bab 12 ayat 1 kitab Kejadian. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya. Ini pengandaiannya adalah bahwa Abram memang mendengarkan suara Tuhan. Ya. Nah, ini di dalam teks bisa ditulis, Abram mendengarkan. Tetapi ketika muncul di dalam video, ini menjadi sulit seperti apa? Seperti itu. Ataukah hanya mendengarkan suara saja, lalu tidak ada apa-apanya, tidak ada bentuk wujud macam-macam, itu bisa, ya. Atau bisa saja digunakan gambaran seperti malaikat. Karena apa? Karena di dalam beberapa teks kitab suci itu sebetulnya Tuhan itu tampil juga sebagai malaikat. Ya. Oleh karena itu, untuk mempermudah menggambarkan seperti itu, walaupun suara itu sebetulnya tidak bisa digambarkan. Walaupun suara itu sebenarnya tidak bisa digambarkan. Tetapi untuk memperjelas, lalu dipakailah gambaran seperti malaikat, karena di beberapa tempat, di beberapa teks kitab suci, seringkali malaikat memang mewakili gambaran Allah seperti itu. Ya, gambaran Allah seperti itu. Ya. Kalau di dalam kitab suci kita ketemu dengan malaikat Allah, itu kadang-kadang juga sebetulnya Allah sendiri. Seperti itu. Ya. Lalu gambarannya menjadi agak sedikit antropomorfisme, karena Allah digambarkan. Ya, begitu Frater. Yang kedua ya, yang pertama, Kejadian 12, 1-3, mengapa menjadi kunci perjanjian lama dan juga menjadi kunci sejarah keselamatan yang nanti sampai berpuncak pada Yesus Kristus. Ini pertanyaan yang saya kira sangat baik, ya. Oleh karena itu saya mau mengangkat pertanyaan ini menjadi bahan diskusi. Ya. Apakah dari teman-teman yang mau mencoba menjawab pertanyaan ini? Ya. Mengapa Kejadian 12, 1-3 itu bisa dipandang sebagai kunci untuk memahami perjanjian lama, atau bahkan sejarah keselamatan nanti sampai berpuncak pada pribadi Yesus Kristus.
Silakan, apakah ada teman yang mencoba untuk memahami Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini seperti tadi ditanyakan oleh saudara kita dari SI ini. Saya persilahkan kalau ada yang mencoba untuk berpendapat. Berpendapat tidak bayar, silahkan saja. Ya. Berpendapat itu sudah termasuk dalam membayar SKS, termasuk boleh ngomong, tidak dibungkam begitu ya. Oke. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bersharing? Nanti kita bisa lanjutkan bersama-sama pembicaraan ini. Mari. Ada yang mulai mau menyumbang soal ini? Kenapa Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3 itu bisa dipandang sebagai kunci memahami seluruh perjanjian lama atau bahkan sejarah keselamatan di dalam yang berpusat pada diri Yesus Kristus. Siapa ini? Dari? Silakan, ya brother. Baik, jadi mungkin kenapa di Kejadian 12 1 sampai 3 itu disebut sebagai permulaan begitu, karena kalau saya sendiri melihat bahwa di situ seperti yang Romo jelaskan itu adalah sebuah eksposisi, teks eksposisi. Jadi di dalam situlah ada informasi penting bagaimana seluruh kisah selanjutnya nanti akan saling terkait begitu. Jadi di situ kan kalau di 12 1 sampai 3 itu mengenai panggilan Abraham yang bermula dari Ur Kasdim kemudian diminta Allah untuk pergi ke tanah yang dijanjikan tetapi tidak disebutkan itu tanah apa. Nah, disitulah proses beriman dari seorang Abraham itu dimulai yang juga nantinya akan disebut oleh generasi-generasi berikutnya sebagai bapak orang beriman. Dan di situ juga nanti mulai muncul kisah-kisah yang menggambarkan mengenai bagaimana proses beriman itu juga muncul, dan itu juga nanti menjadi muncul juga banyak kisah-kisah selanjutnya yang pada akhirnya berkaitan dan akan mengantarkan sampai pada perjanjian baru. Karena di teks ini juga disebut sebagai eksposisi itu, kalau di teks yang Romo berikan itu memaparkan hampir keseluruhan perjanjian lama. Nah, sementara itu kita ketahui bahwa perjanjian lama sendiri tidak bisa dilepaskan dari perjanjian baru karena dapat dikatakan sebagai pengantar atau pendahulu untuk masuk ke perjanjian baru. Maka dari itu saya kira ya jawaban sederhananya adalah karena teks ini merupakan sebuah teks eksposisi Romo untuk mengantarkan supaya kita mengerti bagaimana perjalanan kisah selanjutnya seperti itu. Terima kasih Romo. Ya, yang teks eksposisi itu yang mana sebetulnya? Kalau tadi Frater katakan teksnya itu merupakan eksposisi, itu yang mana? Yang Kejadian 12 Romo. Nah, masa Kejadian 12 yang saya tulis sebagai eksposisi? Sorry Romo, Kejadian 11. Nah, Kejadian 11, 27 sampai dengan 32 ya, itu adalah eksposisi. Ya, eksposisi. Eksposisi adalah pemberian informasi untuk memudahkan orang memahami kisah yang selanjutnya. Nah, kisah selanjutnya itu dimulai dengan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Siapa Abraham kita tahu dalam eksposisi itu, ya toh? Pergi dari mana itu kita tahu dari eksposisi. Eksposisi itu betul-betul mempersiapkan. Nah, pertanyaan berikutnya kalau kita lanjutkan tadi dari berdasarkan itu bisa kita dengarkan ada komentar lain mengapa Kejadian 12 1 sampai 3 itu dipahami sebagai kunci. Tadi dipersiapkan sudah oleh eksposisi bab 11 ayat 27 sampai 32. Bisa lebih dalam untuk menjawab kenapa menjadi kunci untuk perjanjian lama. Ada yang berkomentar? Terima kasih ya, Frater ya. Mamiri, silakan. Ya, silakan, Frater. Terima kasih Romo. Menurut saya, kenapa teks kitab suci Kejadian ayat 12 ini sangat penting? Karena di dalam kitab ini terdapat 3 janji dari Allah dan Abraham. Yang pertama itu keturunan,
tanah keturunan dan berkat. Ya, selanjutnya dalam kitab Kejadian 3 janji ini diceritakan selalu bagaimana perjalanan Abraham untuk sampai ke Abraham dan keturunannya sampai ke tanah yang dijanjikan. Begitu juga seterusnya keturunan dalam kitab Taurat ini diceritakan bagaimana keturunan Abraham itu sampai kepada tanah yang dijanjikan. Begitu pula dengan berkat. Terima kasih. Baik, kita bisa lanjutkan bertitik tolak dari jawaban ini ya, Frater ya. Ada 3 janji tadi dikatakan ya. Yang pertama adalah janji keturunan, janji berkat, janji keturunan, janji tanah, dan janji berkat. Mana dari 3 janji ini yang mempunyai dimensi universal? Mana dari 3 ini, ya, janji yang diberikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, mana yang mempunyai dimensi universal? OFM? Romo. Silakan. Menurut kami sendiri, yang memiliki segi universalitas dari ketiga janji ini adalah janji keturunan. Ini diungkapkan pada doa ayat 3b, pasal 12 ayat 3b. Itu dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya. Itu apa artinya itu? 3b itu menggambarkan apa, Frater? Itu menggambarkan universalitas apa itu? Berkat atau keturunan? Berkat. Yang mana? Bab 12 ayat 3b itu mau menunjuk segi universal itu apanya? Keturunannya atau berkatnya? Keturunannya, Romo. Coba 13b itu 3b dibaca lagi. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Oh, ya Romo. Lihat itu persoalannya. Apakah semua kaum itu adalah keturunan Abraham? Bukan. Bukan ya. Jadi dimensi universalnya itu di mana? Berkat. Berkat ya. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai janji tanah itu hanya untuk keturunan Abraham, ya toh? Keturunan Abraham. Sampai sekarang itu di Palestina dan Israel itu berperang seperti itu masih klaimnya adalah ini adalah tanah ini diberikan kepada keturunan Abraham, keturunan kami. Kami adalah keturunan Abraham, bukan oleh orang lain, kepada orang lain. Yang kedua itu keturunan. Keturunan itu jelas sangat eksklusif, yaitu keturunan Abraham. Tetapi yang ada pada bab 12 ayat 3b dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Melihat itu? Ya Romo. Semua kaum di muka bumi itu berarti semua bangsa, bukan hanya keturunan Abraham. Oleh keturunan Abraham, olehmu semua kaum itu akan mendapat berkat. Jadi dengan demikian, dari 3 janji, mana yang mempunyai dimensi universal? Berkat ya. Berkat, baik. Berkat ya. Jadi, oleh Abraham, oleh keturunan Abraham, seluruh muka bumi, seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Nah, dari sini kita melihat ya bahwa rupa-rupanya di sini kalau seluruh bangsa itu adalah untuk mendapat berkat, berarti keselamatan itu untuk siapa? Apakah hanya untuk keturunan Abraham atau untuk kesemuanya? Semua. Nah, itulah yang kemudian dimulai perlahan-lahan dari Kejadian 12 1 sampai 3 ya. Ini kemudian diungkapkan terus di dalam kitab Kejadian dan seterusnya atau kitab-kitab Perjanjian Lama bagaimana bangsa-bangsa itu akhirnya mendapatkan berkat karena keturunan Abraham. Nah, saya harap lalu menjadi jelas mengapa Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini menjadi kunci untuk memahami Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama itu tidak lain tidak bukan adalah bagaimana umat Israel dan kemudian yang lebih luas ya
seluruh dunia itu mendapatkan berkat berasal dari Abraham. Nah, apakah Frater SCY tadi, siapa itu Frater Puba tadi bisa menjawab suara apanya ya, penjelasannya ya? Oke. Baik, saya persilahkan. Mari kita lanjutkan. Saya persilahkan. Mbak Miri. Ya, tentu silahkan. Terima kasih Romo. Dalam diktat yang diberikan oleh Romo disebutkan bahwa ada 3 nama bapak-bapak bangsa. Ya. Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Nah, saya mau bertanya, mengapa Ishak itu dimasukkan sebagai salah satu dari bapak bangsa dan bukan Yusuf? Karena Ishak hanya sedikit sekali dibahas dalam kitab suci. Sementara Yusuf itu panjang ceritanya. Ya. Ya, makasih Romo. Ya. Ya, ini persoalannya bukan soal panjang atau pendeknya cerita ini ya. Tetapi memang sejak awal itu yang namanya bapak bangsa adalah Abraham, Ishak, Yakub. Karena apa? Karena kepada merekalah itu janji itu selalu diulang-ulang. Ya, janji kepada Abraham itu selalu diulang-ulang juga kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Kalau dilihat nanti, ya. Oleh karena itulah maka mereka bertiga inilah yang dianggap sebagai bapak bangsa. Sementara yang 3 ini, ya, yang Yusuf ini sebetulnya tidak amat diceritakan, tidak dianggap sebagai bapak bangsa karena keturunannya itu sebetulnya agak sedikit tidak murni itu sebetulnya. Anak keturunan Yakub itu kan Efraim dan Manase. Sebetulnya kalau dilihat ya. Istri Yakub, istri Yusuf itu kan orang-orang dari perempuan-perempuan dari Mesir sebetulnya. Begitu? Silahkan ada pertanyaan lain atau diskusi lain. Mari kita dalami. Kalau ada yang belum jelas, kalau ada pertanyaan atau tanggapan terhadap apa yang baru saja kita bicarakan, ya? Siapa? Silahkan langsung saja. Terima kasih Romo. Ya. Ini saya mau menanyakan tentang masalah Hagar dan Ismail. Ya. Dari kitab Kejadian itu kan dikatakan bahwa sebelum Ishak lahir dan pada saat diketahui bahwa Sarah mandul, maka Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya dan lahirlah Ismail. Nah, dengan kelahiran Ismail itu membuat Abraham mendapat keturunan, ya. Jadi mendapat keturunan. Namun kisahnya itu yang mendapat janji itu bukan pada Ismail itu, karena memang sebagaimana kita ketahui dalam kitab Kejadian bahwa Sarah yang menjadi istri yang sah daripada Abraham itu. Nah, tetapi kalau melihat dari bab 21 kisahnya dari ayat 8 sampai ayat 21 dikatakan bahwa Abraham itu mengusir Hagar dan Ismail. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, karena ini kan permasalahan ini menjadi polemik bagi kita dengan saudara-saudara kita, khususnya yang beragama Muslim. Jadi masing-masing dari pihak kita menganggap bahwa yang sah itu satunya Ishak, satunya Abraham, satunya Ishak, satunya Ismail. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi polemik ini?
Dan yang kedua, di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah memberikan berkat juga kepada Hagar dan Ismail. Dia akan dari Ismail ini akan dibuat dari Ismail ini juga ada suatu bangsa besar selain dari Ishak. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira ini bangsa yang dimaksudkan ini bangsa, apakah ini memang keturunan dari bangsa Arab atau bagaimana? Terima kasih, Romo. Ya, Dokter, ini kita mau pakai kitab suci mana? Kalau di dalam kitab suci kita ya datanya adalah seperti itu, ya. Adalah datanya memang seperti itu, dan memang menurut bab 17 ayat 20 kepada Ismail memang diberikan berkat, ya, dan berkatnya adalah apa? Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, seperti itu, ya. Menurut benar apa yang dikatakan oleh Frater Melki tadi, bahwa keturunan Ismail itu akhirnya sampai kepada bangsa Arab, seperti itu, ya. Itu adalah, maka bangsa Arab dan bangsa Yahudi itu sebetulnya ya masih bersaudara, sama-sama keturunan Abraham, seperti itu, ya. Hanya saja janji yang berkaitan dengan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu tidak disampaikan kepada Ismail, tetapi tetap diberikan kepada Ishak atau kepada keturunan Abraham dan Sarah, ya. Nah, yang mungkin menarik untuk diperhatikan adalah ini, ya. Kalau kita membaca Kejadian bab 16, mari kita lihat Kejadian pasal 16 itu, ya. Saya menulis juga di dalam teks itu, ya, tapi mungkin tidak terlalu saya jelaskan, ya. Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 3. Ya. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ya, ini jelas anak Sarah, sekarang perspektifnya Sarah. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham. Apa yang dikatakan kepada Abraham di situ? Tolong dibaca itu ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ya. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Ya, jadi usul Sarai apa? Usul Sarai adalah mulai bertitik tolak dari situasinya. Mungkin atau engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, ya. Tidak melahirkan anak. Ini sudah ditunggu sekian puluh tahun. Ya. Karena itu, baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku akan memperoleh seorang anak. Lihat, mungkin oleh dialah aku akan mendapat seorang anak. Ya. Nah, di dalam hukum waktu itu, anak pembantu itu sebetulnya akan menjadi anak, secara hukum akan menjadi anak nyonya rumahnya. Nah, silakan dilihat di sini bagaimana ini sebetulnya adalah perjuangan, ya, perjuangan Abram dan Sarai. Ada janji bahwa dia akan atau mereka akan mendapat keturunan, tetapi sudah lama ternyata janji itu tidak terpenuhi. Lalu mereka mulai berpikir, jangan-jangan ini kami harus berinisiatif, tidak hanya menunggu. Mungkin kami harus berinisiatif juga. Maka usulan Sarai tadi apa? Nah, coba kamu datang kepada Hagar. Mungkin melalui dia saya mendapat keturunan. Ya, ini adalah sebuah perjuangan seperti itu. Tapi kemudian dikatakan Tuhan tidak. Anak perjanjian adalah antara kau dan Sarah, bukan dengan Ismail seperti itu. Ya. Begitu mungkin menjadi jelas, Frater Melki atau yang lain, ada komentar lain mengenai hal ini. Ya. Saya mau menunjukkan melalui cerita-cerita seperti ini bagaimana perjuangan Abraham dalam mewujudkan janjinya yang tidak selalu mudah itu. Sudah tua, diberi janji keturunan, coba bagaimana itu, nunggunya sampai 50-25 tahun baru terlaksana. Itu bayangkanlah perjuangan imannya. Baik, ada komentar lain, silakan.
Ada komentar? Ya, silakan. Emmanuel. Silakan Pak Cik. Oke, selamat pagi Romo dan teman-teman. Selamat pagi. Romo, saya itu tadi malam membaca PDF yang Romo kirim. Ya. Kemudian di halaman 10 itu di sana dituliskan perbandingan dua kisah, kisah Abraham dan kisah Abimelek gitu ya. Nah, kemudian bagian G itu Romo mengatakan silakan Anda jawab sendiri. Apakah itu sebuah pertanyaan diskusi atau perlu kami jawab pribadi di konflik masing-masing seperti itu? Itu pertanyaan informatif. Kedua, mengapa dalam halaman 10 ini Romo memberikan sebuah informasi kepada kami supaya membandingkan kisah Abimelek dan kisah Abraham itu agak sama gitu. Agak apa? Agaknya sama. Ya. Padahal kedua ini kan beda. Abraham itu kan wakil dari bapak beriman seperti itu kan. Kemudian Abimelek itu kan seorang seorang raja seperti itu. Itu saja Romo, terima kasih. Baik ya. Baik, terima kasih. Di dalam catatan itu, ini adalah salah satu hal yang mau saya tadi sampaikan melalui PDF catatan saya, untuk menunjukkan bahwa saya sengaja tidak mau memberikan uraian semua, tapi saudara-saudara sendiri, kalian sendiri bisa membacanya. Ya. Itu pertama-tama kita sedang berbicara dalam teks itu adalah membicarakan Kejadian bab 12 ayat 10 sampai 20. Kejadian bab 12 ayat 10 sampai dengan 20. Nah, cerita ini adalah cerita apa? Nanti silahkan dilihat lagi. Ini ceritanya sederhana sekali. Ya. Ceritanya sederhana sekali, sudah saya tulis di sana. Ya. Nah, tetapi saya memberikan usulan, silahkan membandingkan dengan Kejadian bab 20. Ya. Kejadian bab 20. Dan kalau mau juga silahkan baca Kejadian 26. Ya, Kejadian 26. Silahkan dibaca sendiri, silahkan didiskusikan dengan teman-teman konflik juga boleh. Ya, apa yang menjadi kesimpulan kalian seperti itu. Ya. Apakah Frater Emmanuel sudah membaca? Membaca yang Kejadian 20. Sudah. Iya, tapi yang 26 sama Kejadian 12 itu belum semuanya. Ya. Sekarang kalau sempat yang ambil saja yang itu, yang Kejadian bab 12 ayat 10 sampai 20 itu. Yang pendek saja. Kalau sudah membaca Kejadian 20, coba sekarang baca Kejadian bab 12 ayat 10 sampai 20. Ya. Ada yang sudah, teman-teman yang sudah membaca Kejadian 12, 10, 20, Kejadian 20 dan Kejadian 26 atau minimal Kejadian 20 begitu. Apakah ada yang sudah membaca dan bisa memberikan sharingnya, apa itu, apa kesimpulan, apa yang kesannya? Apakah ada yang sudah membaca? CSSR bagaimana? Saya hari ini, pagi ini saya belum mendengar suara dari CSSR ini. Apa kabar teman-teman ini? Dari CSSR ini? Semua masih baik ya? Sehat semua? Ya, baik kalau begitu. Ada yang mau men-sharingkan pengalamannya membaca ini, Kejadian 12 dan Kejadian 20 ini? Silakan.
Ada yang mau men-sharingkan? Ketika membaca Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, kemudian membaca Kejadian 20, dan mungkin Kejadian 26 seperti itu. Ada komentar? OFM, teman OFM, ada yang mau men-sharingkan pengalamannya membaca? Anggi Mamiri? Gimana? Oke, mungkin bisa nanti ditunda. Mungkin ada pertanyaan lain. Atau teman dari Veter Emmanuel dari SCY tadi sudah bisa membaca? Sudah bisa men-sharingkan pengalamannya membaca tadi? Ada pertanyaan lain? Dari saya, Romo. Frater, nama siapa Frater? George, Romo. George Glinka. Ya. Glinka ya? Oke, baik Frater, gimana? Mengenai perhitungan umur, Romo. Dalam perjanjian lama, misalnya umurnya Abraham, pada Kejadian 25 ayat 7 dikatakan Abraham itu meninggal pada usia 175 tahun. Lalu yang mengganjal dalam pikiran saya itu hal ini bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur, khususnya Mazmur 90 ayat 10 yang dikatakan bahwa umur manusia itu hanya sampai 70 tahun jika kuat 80 tahun. Jadi ini pola perhitungan umur ini seperti apa, Romo? Itu saja. Baik, Frater. Ini harus diperhitungkan seperti ini ya. Ketika Pemazmur 90 sampai Mazmur 90 itu mengatakan apa? Yang mengatakan komentarnya mengenai umur umat manusia ya. 80 jika kuat seperti itu bisa dikatakan ketika mereka berada pada periode tertentu. Artinya begini, Abraham meninggal pada tahun 175. Abraham itu hidup tahun berapa? Itu sekitar 2000 tahun, 1800 tahun sebelum Masehi. Ya, abad ke-18 sebelum Masehi. Coba sekarang saya tanya kepada kita semua ya. Keterangan yang terdapat di dalam Kejadian 25 ayat 7 di mana Abraham mencapai usia 175 tahun dibandingkan dengan Mazmur 90 ayat 80 yang mengatakan usia manusia maksimal 80 tahun, mana yang lebih masuk akal? Mana yang lebih masuk akal? Mazmur. Mazmur ya? Mazmur. Mazmur karena 80 tahun itu bagi kita sudah cukup, apalagi kalau mengingat seperti ini. Silahkan membandingkan, membayangkan bahwa situasi pada abad sebelum Masehi itu bagaimana dari segi kesehatan, dari segi higienis, ya, dari segi penyakit. Maka orang mencapai 80 tahun itu sudah istimewa. Nah kalau begitu bagaimana memahami usia Abraham yang 175 tahun? Sebetulnya kalau kita lihat teks-teks sebelumnya, tidak usah khawatir. Adam usianya berapa, Brother? Adam usianya berapa di situ? Ya.
Umur Adam setelah memperanakan, jadi ya, Adam mencapai umur 930 baru ia mati. 930. Ya. Tetapi sejak kejadian bab 1 dan seterusnya, lalu umur itu mulai menurun, semakin singkat. Ya. Jadi biarlah kejadian umur Abraham yang 175 tidak usah dipersoalkan terlalu besar, mungkin tidak historis, mungkin berlebih-lebihan, tidak apa-apa sudah. Tetapi ada maksud tertentu. Lihat, umur 175 tahun masih berjuang mencari Allah. Ya. Ini berarti sebuah pencarian akan Allah yang terus-menerus sepanjang hidup yang panjang itu. Ya, begitu Brother Jos, sedikit komentar. Kalau ada yang mau memberikan komentar lain, saya persilahkan, tentu saja. Tapi saya hanya mengatakan bahwa mungkin usia Abraham yang 175 tahun ini tidak perlu dipahami terlalu harafiah seperti itu. Ya, baik. Masih ada pertanyaan lain? Saya persilahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita masuk pada soal yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Coba sekarang lihat bab 18 ayat 1 dan 2 kitab Kejadian. Kitab Kejadian bab 18 ayat 1 dan 2. Baca pelan-pelan kitab Kejadian bab 18 ayat 1 dan 2. Ini teksnya ya. Baca pelan-pelan, renungkan sedikit ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ya. Coba, apa yang bisa dikatakan, apa yang menarik di dalam teks ini? Apa yang menarik dari teks ini? Silakan. Apa? Silakan, siapa tadi? 3 tahun itu loh. Hah? Pohon roh. Pohon. Kenapa pohon? Kenapa pohon? Silakan. Kenapa pohonnya menarik? Ada pertanyaan apa sehubungan dengan pohon? Yang kami bingungkan kenapa ada pohon di situ, Romo? Kenapa harus disebutkan pohon terbantin? Padahal itu dipanen dulu. Kenapa? Ini Romo, kenapa yang kami bingung juga kenapa pohon terbantin di Mamre itu disebutkan, padahal di situ kan ada padang gurun. Oh begitu. Mengapa ada pohon begitu ya toh? Ya, Romo. Nah, baik. Apalagi? Apalagi yang menarik saja dari situ. Ada 3 orang. Yesus kayak gitu. Hah? Kenapa ada 3 orang? Kenapa emangnya kalau 3 orang? Kenapa kalau ada 3 orang? Apa pertanyaannya apa? Ya?
Ya Romo, selamat pagi. Ya. 7 orang di depannya. Dari OFM Romo. Ya, silakan. Fathar. Bagi kami setelah kami berdiskusi dan melihat bahan yang disajikan, kami tertarik dengan yang menarik di dalam teks ini adalah pohon terbanting di Mamre. Kenapa pohon ini disebutkan dalam teks kitab suci? Karena kemungkinan pohon ini adalah pohon yang berpengaruh atau memiliki nilai tersendiri pada masa itu. Sehingga pohon ini dijadikan sebagai tempat atau penanda. Nah, seperti kebiasaan atau seperti budaya kita, animisme dan dinamisme, bahwa pada zaman dahulu orang-orang Indonesia kan juga memiliki kepercayaan tertentu terhadap tempat-tempat tertentu seperti pohon atau tempat-tempat yang lain lah. Contohnya mungkin pohon yang ada di ini ya, kalau dibandingkan dengan pohon yang ada di Keraton itu, 2 pohon itu, itu cukup terkenal di daerah Yogyakarta, sehingga banyak juga orang yang sering mengidentikan pohon itu dengan mengidentikan tempat saya sedang berada di dekat pohon ini, tempat ini begitu. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Frater. Ya. Ada komentar lain mengenai hal ini? Apa yang menarik dari teks ini ayat 1 dan ayat 2? Tadi ada yang menyebut 3 orang, itu kenapa tadi? Siapa tadi? Ketika dia melihat Tuhan ketika menampakkan, justru Abraham melihat 3 orang itu berdiri di depannya. Ya. Kenapa menarik? Karena Tuhan hadir melalui 3 orang itu. Apa? Dan menyongsong mereka. Ya, 3 orangnya itu kenapa kok menarik? Siapa tadi yang menjawab ini? Mungkin Tuhan itu hadir melalui 3 orang itu atau gimana Mas? Belum menangkap. Mungkin Tuhan kenapa? Hadir melalui 3 orang itu sehingga Abraham menyongsong mereka 3 orang itu. Ya, oke. Apakah Tuhan 3 orang itu? Ya. Oke, baik. Baik, ada lagi yang menarik dari 2 ayat ini? Saya hanya ambil 2 ayat ini saja ya, yang lain saya tidak perlu lagi untuk nanti bisa dilanjutkan membaca, menceritakan bab 18 itu soal hospitalitas Abraham, seperti itu ya. Ya. Ada yang mencoba menjawab tadi 2 Hanging Mamiri, saya persilahkan. Silahkan, Fathar. Romo. Ya. Bukan mau menjawab, hanya mau menunjukkan yang menarik. Baik. Ya. Kami tertarik dengan keberadaan dari 3 orang yang datang mengunjungi Abraham itu. Menjadi pertanyaan bagi kami, apakah dari yang 3 pribadi yang mengunjungi Abraham itu merupakan firman Allah yang menjadi manusia? Apakah itu awal keberadaan dari firman itu yang menunjukkan bahwa firman telah menjadi manusia? Bicara. Ya, baik. Ya, oke. Ada komentar lain? Dari Pak Pringan, silahkan. Baik Romo, melihat teks ini mengenai 3 pribadi atau 3 orang yang datang mengunjungi Abraham itu, kami berdiskusi bahwa ini kemudian menjadi sebuah pegangan bagi umat Kristiani, bagaimana kemudian itu ajaran iman Kristen mengenai Trinitas. 3 pribadi yang datang itu tapi satu Allah. Itu yang kemudian menjadi diskusi kami. Terima kasih Romo. Baik, jadi sebuah pertanyaan, apakah ini teks Kejadian 18 ayat 1 sampai 2 yang berbicara mengenai Abraham mendapat tamu itu, apakah menjadi asal usul ajaran mengenai Trinitas, begitu ya, Brother ya, mengaitkan dengan itu ya. Baik. Apakah masih ada hal yang lain yang mau disampaikan? Saya Romo. Baik.
Boleh, silakan. Yang Mamiri. Yes. Yang menarik Romo dari teks ini yaitu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tapi Abraham hanya duduk di pintu kemah. Lalu ada 3 orang, lalu Abraham lalu kemudian menyongsong ketiga orang itu. Itu Romo. Kenapa menarik, Brother? Kenapa ketika Tuhan menampakkan diri, Abraham tetap tinggal di kemahnya? Tapi ketika ada 3 orang, lalu ada yang datang ketiga orang, dia langsung pergi lalu sujud kepada ketiga orang itu. Ya, oke. Baik, ya. Ada yang lain silahkan. Ya, silakan. Siapa? Redemptoris ini. Atau siapa? Ya. Lagi. Boleh saya share? Dari Ceser. Boleh, Son. Silakan. Saya tertarik dengan ayat yang kedua, di mana yang berbunyi, sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Yang saya lihat di sini adalah menggambarkan pemeliharaan kasih persaudaraan. Jadi di mana dengan memberikan tumpangan kepada orang, demikian juga itu sudah menjadi satu sikap di mana kita menjamu para malaikat-malaikat. Karena itu saya melihat ini juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani bab 13 ayat 2. Jadi yang saya pikirkan itu, jadi yang mungkin yang dimaksudkan dari Kejadian bab 8 ayat 2 itu soal pemeliharaan dan kasih persaudaraan. Sekian Ya. dan terima kasih, Romo. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Ada lagi dari Pak Melki? Atau siapa? Saya Romo. Saya Romo. Oke. Yes. Silakan, Brother. Kami Romo, setelah kami berdiskusi, mungkin ini ada kaitannya dengan kisah penampakan di Gunung Tabor, Romo. Di mana ya penampakan kemuliaannya Yesus, Elia dan Musa, Romo. Bagaimana dikaitkan, Brother? Apakah itu ada kaitan? Oh. Ya, apakah ada kaitannya gitu ya? Ya, Romo. Oke, baik. Masih ada komentar lain? Saya Melki ini ya? Ya. Silakan, Melki. Terima kasih, Romo. Yang menarik bagi saya di sini adalah ayat yang kedua, yaitu bahwa Abraham pada saat ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Mungkin dari menurut saya, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham yang akan memberikan keturunan, dengan kata 3 orang ini, saya menafsirkan bahwa 3 orang inilah yang akan melambangkan Bapa bangsa Israel yang berjumlah 3 orang. Nah, ini yang mau diperlihatkan Allah kepada Abraham mengenai keturunan, dan dialah yang akan menjadi bapa bangsa, salah satu dari bapa bangsa Israel. Mungkin itu penafsiran dari saya. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Ya. Masih ada komentar lain? Yes. Silakan. Yang menarik di sini adalah ini, Romo, Abraham itu datang ke pohon terbanting di More. Itu kan anggapan Mamre. Ya. Anggapan orang di sana pada saat itu, Romo juga menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat pemujaan dewa-dewa. Ya. Kemudian Abraham itu datang itu dalam keadaan
itu kan dia dipanggil dan dipilih oleh Allah. Artinya posisi dia kan seorang pilihan Allah datang ke tempat itu. Jadi kayak terjadi mau terjadi perubahan gitu loh, perubahan persepsi umat gitu terhadap situasi. Ya. Perubahan apa tadi? Perubahan pandangan. Sebelumnya kan memuja dewa-dewa pada pohon itu. Oke. Tapi Abraham itu mau menangkap sesuatu yang lain dari itu. Ya. Baik. Ada lain, komentar lain? FM Romo. Yes. Yang tentang ini tiga tamu Abraham ini mungkin saya mengkaitkannya dengan penulis ini metode penulisannya ini Romo. Maksudnya itu apa? Mungkin bisa dikaitkan dengan kalau yang saya tangkap ya ini bisa dikaitkan dengan kisah penciptaan itu, maksudnya kata kami itu kan Romo. Kata kami itu mungkin yang tiga tamu Abraham ini yang ini sangat dihormati oleh Abraham ini mungkin menggambarkan Allah yang transenden begitu Romo, yang dikaitkan dengan yang penjelasan yang sebelumnya itu Romo, penciptaan itu. Jadi saya menangkapnya bahwa mungkin penulis kitab Kejadian ini mau mengungkapkan bahwa Allah itu masih tetap Allah yang paling tertinggi di antara Allah-Allah yang dalam konteks di ini zaman itu Romo. Nah itu yang saya angkat. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih Mantap ya. Jadi tetap mengaitkan ini dengan sesuatu yang ilahi ya. Baik. Nah, kalau sudah tidak ada, mari kita lihat. Yang pertama-tama, paling tidak kita membicarakan tadi ada 3 poin ya, yang saya kira bisa kita sampaikan. Pertama, itu adalah pohon tarbantin di Mamre. Ini apa yang dimaksud ya. Kemudian di sini ada 3 orang, ini juga menjadi persoalan. Dan yang ketiga adalah tadi sikap Abraham ketika dia duduk di pintu kemah, kemudian yang menyongsong ketika atau sampai sujud ke tanah seperti ini. Nah, yang pertama mau saya sampaikan adalah yang sederhana dulu. Tadi sudah muncul beberapa soal. Ya. Salah satu soalnya adalah bahwa kisah Kejadian pasal 18 ini menggambarkan, ya tadi istilahnya adalah kasih persaudaraan ya, tetapi boleh juga dianggap sebagai hospitalitas. Di dalam tradisi Yahudi, memberi tumpangan itu adalah sesuatu keutamaan. Ya, memberi tumpangan adalah suatu keutamaan. Dan ini saya kira yang terjadi ketika melihat pada panas terik, ya pasti mungkin belum makan ya jam segitu itu. Ya. Lalu dalam keadaan padang gurun seperti itu, ya, lalu orang datang menumpang. Lalu ya sudah, kemudian Abraham menyambutnya dengan sangat baik. Di sini Abraham menyambut sampai bersujud ke tanah, itu memang kebiasaan untuk menghormati tamu. Nah yang menarik adalah ini. Yang pertama ya, pohon tarbantin di Mamre. Coba lihat bab 13 ayat 48. Bab 13 ayat 18, tolong dibacakan. Ya. Kisah Abraham, Kejadian pasal 13 ayat 18, tolong dibaca. Sesudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, jadi di sini muncul pohon tarbantin di Mamre, letaknya di mana? Dekat Hebron ya, dekat Hebron. Dan di situ Abraham itu berkemah. Ya, ini poinnya. Abraham berkemah di situ.
Coba lihat lagi bab 14 ayat 13. Bab 14 ayat 13. Tolong dibaca. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ya, baik ya. Di sini dikatakan bahwa Abram itu tinggal di pohon-pohon tarbantin, di sini dikatakan pohon tarbantin kepunyaan Mamre ya. Nah, ini mau dikatakan apa? Bahwa nampak-nampaknya Abram tinggal di pohon tarbantin yang di Mamre. Mamre itu dekat Hebron. Nanti kita lihat ya. Nah, nampaknya tadi sudah dikatakan oleh teman kita juga ya, bahwa pohon tarbantin itu adalah semacam penanda ya, seperti sekarang ini. Rumahmu di mana, itu yang ada di depannya ada pohon jatinya itu. Nah, itu berarti, atau tadi istilahnya dipakai, menunjuk kepada beringin yang di keraton. Ya, orang semua tahu, orang Jogja tahu beringin di keraton itu apa. Tetapi yang lain mungkin tidak tahu. Tapi orang Jogja, dalam pembicaraan orang Jogja, kalau bicara mengenai ringin keraton, itu amat besar kemungkinannya menunjuk kepada apa yang ada di keraton selatan, bukan di keraton utara. Ya. Atau paling tidak tahu bahwa di keraton itu ada, alun-alun itu ada keratonnya. Jadi sebagai penanda. Mengapa pohon? Besar kemungkinan pohon itu sebetulnya adalah, seperti tadi juga sudah disinggung, dalam sebuah masyarakat masih animisme seperti itu, kemungkinan besar pohon adalah nanti juga di dalam banyak hal, ya, Israel itu menyembah dewa-dewa dalam bentuk pohon-pohon. Ya. Itu juga termasuk di sana. Oleh karena itu penyebutan pohon tarbantin di Mamre bisa saja berarti adalah pohon yang dikenal banyak orang pada waktu itu sebagai sebuah penanda, dianggap sebagai penanda, tetapi juga mungkin menjadi objek sesembahan seperti itu. Maka disebut sebagai pohon tarbantin di Mamre. Ya, ini sudah jelas. Nah, yang menarik adalah ini ya. Ayat 1 itu dikatakan begini, ketika Tuhan ditulis seperti ini artinya apa ini? Kalau Tuhan Ya. ditulis apa? Yahweh ya. Ketika Yahweh menampakkan diri kepada Abram dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu gerbang kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia melihat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ini menarik. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tetapi yang dilihat Abraham apa? 3 orang. Ini menarik ya. Bagaimana mungkin? Apa yang mau disampaikan dengan ini? Siapa sebetulnya yang 3 orang ini? Siapa sebetulnya yang 3 orang ini? Apakah Tuhan itu seperti tadi dikatakan ya, apakah Tuhan itu menampakkan diri dalam 3 orang pribadi, lalu dari situ kita bisa mengatakan ini adalah cikal bakalnya gambaran mengenai Trinitas. Lalu siapa yang dimaksud ini? Nah, ini menjadi menarik karena dalam perjalanan rupa-rupanya ada penafsiran yang macam-macam. Saya tunjukkan. Ini adalah Hebron, bisa kelihatan ya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ini Hebron dan ini Mamre. Berarti sekitar berapa kilometer? Ini Hebron, ini Yerusalem. Sekitar 30 kilo ke selatan itu ada Hebron. Mungkin sekitar 2 kilo sebelum atau 1 kilo, 2 kilo sebelum Hebron ada tempat yang namanya Mamre. Nah, nampaknya di sini ini ada pohon tarbantin dan siapa? Abraham tinggal di sini. Abraham tinggal di sini. Ya. Nah, coba lihat judul pasal 19.
Judulnya apa bab 19 itu? Kejadian pasal 19. Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora ya, Sodom dan Gomora ya. Coba jangan itu ya. Tapi 18 ayat 16. 18 ayat 16. Coba dibaca. Bab 18 ayat 16. Ya. 18 ayat 16. Tolong dibaca. Bab 18 ayat 16, kitab Kejadian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ya, orang-orang itu siapa yang dimaksud? Ketiga orang tadi memandang ke arah Sodom ya, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Silahkan dilihat. Ini Hebron. Ya, di sini ini gambar Hebron. Di sini Sodom. Ya. Jadi pada kejadian 18 orang-orang ada di Hebron, lalu 18 ayat 16 itu mereka berangkat dari sini ke Sodom. Ini di sini posisinya. Ya. Sodom sekarang tidak ada lagi. Kalau kita melihat posisi ini, Sodom, Gomora, Admah, dan Sebolim, ini semua adalah kota-kota yang katanya menurut cerita dihancurkan oleh belerang itu seperti itu. Ya, ini posisinya dari Hebron lalu ke sini. Ya, ini konteksnya kalau kita melihat. Ya. Nah, ini silahkan dilihat di sini. Ini adalah sebuah ikon ya, yang dibuat oleh seorang Ortodoks Rusia, orang Kristen Rusia yang namanya Andrei Rublev, yang menggambarkan. Kalau lihat, ini adalah pohon tarbantin. Ini adalah rumahnya, kemahnya Abraham di sini. Dan lihat ini adalah 3 orang. Ya. Semua pakai halo. Seperti ini. Ya. Nampak-nampaknya Rublev ini menafsirkan, seperti tadi juga sudah muncul, ya, bahwa 3 orang yang merupakan perwujudan dari Yahweh yang satu ini sebetulnya adalah Trinitas. Ya, dari sini muncul gambaran seperti itu. Ya. Ini adalah Trinitas. Rembrandt menggambarkan seperti ini. Ya. Kalau Rembrandt berbeda, lihat di sini. Ini siapa ini? Siapa yang dari sini nih, di rumah ini? Sarah ya. Dikatakan dalam konteks aslinya itu kemah ya. Ini sudah punya rumah bangunan seperti ini. Nah, kalau di sini lihat siapa ini? Ada gambar apa di sini? Siapa? Ini Abraham. Ini Abraham. 3 orang itu siapa? Ya. Allah. Orang entah siapa ya. Yang 2 ini jelas malaikat. Coba dibaca bab 19 ayat 1. Bab 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, di sini dengan jelas dikatakan bahwa ada kedua malaikat. Ya, yang tadi bab 18 itu menunjuk seperti ini, ya, Tuhan di sini. Tetapi kemudian Abraham melihatnya itu kok 3 orang, ya. Tuhan menampakkan diri kok jadi kelihatan 3 orang, lalu mungkin di sini difikirkan apakah ini Trinitas, Tritunggal, ya. Lalu oleh Andrei Rublev tadi diperlihatkan seperti ini adalah Trinitas. Ya. Tetapi kalau kita membaca teks bab 19 ayat 1, lalu jelas di situ yang 2 itu adalah malaikat. Yang 2 itu adalah malaikat, seperti digambarkan oleh Rembrandt ini. Ya. Maka identitas dari 3 orang ini sebetulnya menjadi pertanyaan, siapa itu seperti itu. Ya. Ada yang menafsirkan sebagai Trinitas, tetapi kalau kita melihat teksnya, dan ini tradisi Yahudi, pasti akan lebih cocok. Yang pertama adalah Allah, ya, tetapi yang 2 ini adalah malaikat-malaikat.
Jadi bukan Trinitas, tetapi ini tapi masalah tafsir ya. Saya menunjukkan bahwa persoalan ini itu persoalan tafsir saja. Ya. Siapa tidak terlalu jelas, dan kalau kita mengikuti teksnya, nampak-nampaknya ini yang dua adalah malaikat, yang satu itu siapa? Mungkin kita harus, ya kalau kita katakan Allah, ya Allah yang menjadi manusia atau apa seperti itu. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak dengan cerita seperti ini? Saya mau menunjukkan bagaimana di dalam teks dua ayat seperti ini bisa muncul berbagai macam soal. Ya, Pontar Bantin kita bisa melihat tadi, tapi yang lebih penting adalah ini, Tuhan kok nampak tiga. Ini menarik sebetulnya. Bagaimana Tuhan yang menampakkan diri ini oleh Abraham dilihat sebagai tiga. Apa itu tiga? Apakah Trinitas, apakah Tritunggal, atau sesuatu yang lain? Nah, dua pelukis ini menunjukkan penafsiran yang berbeda. Satu ini Andrei Rublev, orang Rusia, melihatnya sebagai Trinitas. Rembrandt lain, Rembrandt memanjangnya sebagai malaikat dan pengiring Tuhan. Kejadian bab 19 ayat 1 itu menunjukkan juga dua malaikat ada di sana. Ya, maka nampaknya ini lebih masuk akal seperti itu. Ya. Ini pohon tarbantin di Mamre, ya tentu bukan yang di Mamre. Tadi ditanyakan bagaimana kok pohon tarbantin seperti ini ada di gurun. Silakan lihat saja, ini gurunnya seperti ini ya. Ini gurunnya ini. Selalu ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan gurun yang paling boleh dikatakan hampir tidak menunjukkan kehidupan itu adalah di daerah-daerah sini ini. Ya. Ini jarang sekali. Tetapi di bagian-bagian lain sebetulnya masih ada sisa-sisa pohon yang bisa tumbuh. Ada oase-oase. Kalau tidak ternak gembalaan itu tidak akan pernah bisa hidup, mati semua. Ya. Kalau orang bisa berternak di padang gurun, itu berarti padang gurun bisa memberikan kehidupan kepada para ternak dan gembalanya. Paling tidak air ada di sana. Ya, ini pohon tarbantin di Mamre adalah contohnya seperti ini, sebuah pohon yang relatif cukup tinggi. Ya. Saya juga tidak tahu persis dalam bahasa Indonesia apa itu pohon tarbantin. Saya coba cari kata tarbantin di kamus besar juga tidak ditemukan. Ya. Nah ini keterangan kecil bagaimana kita mencoba memahami sebuah teks ya, apa yang bisa dikatakan dengan dua teks yang sangat singkat seperti ini. Selanjutnya itu cerita tentang hospitalitas dan nubuat bahwa Sarah akan beranak atau mempunyai anak tahun depan. Lalu Sarah tertawa. Ya. Menertawakan nubuat itu. Saya sudah tua begini kok masa punya anak. Nah, dari situlah kemudian ada nama Ishak, yaitu si tertawa. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai hal ini? Ini adalah contoh saja bagaimana kita bisa menafsirkan sebuah teks. Silakan, apakah ada pertanyaan? Dari komentar-komentar tadi, apakah cocok? Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Silakan. Oke, ada pertanyaan mengenai hal ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya? Silakan. Siapa tadi? Oke, ada pertanyaan mengenai hal ini? Yo, terputus-putus siapa?
Ya, langsung saja kalau ada pertanyaan. Masih? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, ya, kita bisa mempersiapkan untuk kuliah mendatang. Ini kita sudah bicara mengenai Abraham, pada kuliah yang mendatang kita akan bicara mengenai Musa. Ya, kita akan bicara mengenai Musa. Maka silahkan membaca Keluaran bab 1 dan bab 2. Keluaran bab 1 dan bab 2 serta kisah Eksodus. Kisah Eksodus. Keluaran pasal 14. Ya. 14. Nah, kita melihat hal ini secara kurang lebih detail. Seperti biasa, bahan nanti akan saya sampaikan. Senantiasa rajin-rajinlah membaca pada LMS itu. Ya. Dan sekali lagi untuk menutup ini, jangan lupa Jumat, hari apa itu? Hari Kamis tanggal 24 jam 22 saya menantikan tugas kecil yang pertama sebagai bagian dari penilaian atau komponen nilai untuk mata kuliah Taurat Sejarah seperti ini. Oke? Baik, kalau demikian saya kira kita bisa menutup pertemuan ini dengan doa. Saya persilahkan siapa tadi yang membuka dengan doa, sekarang saya minta untuk menutup dengan doa. Ya,